Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pengembangan Bahasa Arab, Bapak Khairul Huda MPD. Baiklah, perkenalkan nama saya Zahrotul Naziha. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang bertugas untuk menjelaskan PowerPoint dari pembahasan kita, yaitu mengenai strategi pembelajaran bahasa Arab. Di sini saya bersama kelompok saya yang beranggotakan yang pertama Windy Widya, Yayang Rahayu, Yulian Tina Rahmadanti Putri, dan saya sendiri Zahrotul Naziha. Baiklah, langsung saja ke pembahasan kita. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana, cara-cara, serta sarana yang akan digunakan dalam sebuah kegiatan belajar mengajar, mulai dari pembukaan hingga penutup. Dengan itu, kita harus memperhatikan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan peserta didik, dan juga karakteristik peserta didik yang nantinya akan dihadapi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, di sini strategi ini disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas, dan tentunya sumber belajar seluruhnya diarahkan dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan pembelajaran ini harus ditetapkan terlebih dahulu karena tujuan merupakan roh dalam implementasi suatu strategi. Menurut Hadi dalam Yusraini, pemilihan strategi pembelajaran bahasa Arab dapat berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan belajar. Yang kedua, materi atau isi pelajaran. Yang ketiga, tentunya peserta didik. Yang keempat adalah kondisi pendidikan yang berlangsung. Yang kelima, waktu. Yang keenam, sarana yang Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran sangat penting untuk memilih dan menentukan strategi belajar mengajar atau pembelajaran yang tepat. Di dalam strategi belajar mengajar memuat beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan, mulai dari perencanaan, pemilihan, hingga pelaksanaan strategi belajar mengajar. Nah, perbedaan ini tentunya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemilihan strategi belajar mengajar yang nantinya akan digunakan dalam program pengajaran. Nah, dalam komponen ini merupakan salah satu masukan yang sangat perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi belajar mengajar. Yang termasuk dalam komponen ini antara lain misalnya, contohnya ya, yang pertama adalah jadwal pelajaran. Setelah itu kondisi gedung dan ruang untuk belajar ataupun sejenisnya. Jika kita salah mempertimbangkan, maka dapat mengakibatkan strategi belajar mengajar yang telah direncanakan itu dapat mengganggu proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk itulah komponen-komponen strategi belajar mengajar di atas ataupun yang tadi saya sebutkan itu sangat perlu untuk dianalisis secara mendalam agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar menggunakan strategi belajar mengajar yang telah direncanakan dengan baik. Nah, kita sebagai guru memiliki tugas untuk dapat dengan baik mempertimbangkan segala aspek komponen dalam rangka menentukan hingga menerapkan strategi belajar mengajar yang dipakai. Sangat penting pula kita sebagai guru agar masing-masing saling berhubungan dan memastikan strategi pembelajaran yang dapat ditentukan dengan baik dalam pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran kemahiran mufradat. Nah, mufradat di sini artinya adalah kosakata. Nah, langsung ke pembahasan mengenai strategi pembelajarannya. Strategi pembelajaran berdasarkan keterampilan berbahasa Arab pada umumnya
strategi pembelajaran bahasa Arab disesuaikan dengan kemahiran berbahasa yang nantinya akan dipelajari dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, pembelajaran mufradat termasuk hal yang sangat penting karena mufradat di sini merupakan tuntunan dan syarat dasar dalam mempelajari berbahasa Arab. Bentuk-bentuk mufradat yang mampu menggunakannya dalam sebuah kalimat dalam pemilihan mufradat yang akan diajarkan kepada pembelajar asing. Nah, contohnya, selain contoh kata baitun, lebih baik dipilih dari kata manzil karena atau kata midye daripada radio tingkatan, yaitu yang pertama adalah strategi pembelajaran mufradat tingkat dasar atau mubtadi. Yang kedua adalah strategi pembelajaran mufradat tingkat menengah ataupun mutawasit, dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran mufradat tingkat lanjut atau yang bisa disebut dengan mutaqaddim. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pembelajaran kemahiran maharah qiraah. Maharah qiraah ini artinya keterampilan dalam membaca. Keterampilan membaca pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu mengubah lambang tulis menjadi bunyi dan menangkap arti pada seluruh situasi yang dilambangkan dengan lambang-lambang tulis dan bunyi tersebut. Nah, di sini ada beberapa strategi. Strategi yang pertama yaitu bisa disebut dengan empty outline. Nah, tujuan dari strategi ini biasanya digunakan untuk melatih kemampuan siswa dalam menuangkan isi dari yang dibaca ke dalam bentuk tabel. Strategi yang kedua disebut juga dengan strategi analisis. Tujuan dari penggunaan ini untuk melatih siswa dalam memahami isi bacaan dengan cara menemukan ide-ide utama dan ide-ide pendukungnya. Strategi yang ketiga itu disebut dengan snowballing. Strategi ini hampir sama dengan the power of two atau small group presentation, yang membedakan hanyalah prosesnya. Yang keempat itu disebut dengan strategi broken square atau text. Penggunaan strategi ini adalah merangkaikan kembali bacaan yang sebelumnya telah dipotong-potong. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kemahiran maharah kitabah. Maharah kitabah di sini adalah keterampilan dalam menulis. Keterampilan dalam menulis secara umum dimaksudkan untuk berkomunikasi secara tertulis. Nah, ada beberapa strategi nih. Strategi yang pertama berupaya untuk melatih siswa dalam menulis sebuah kalimat atau mengarang dengan berdasarkan pada sebuah gambar. Strategi yang kedua disebut dengan word composition. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memberikan latihan kepada siswa dalam membuat kalimat, mulai dari yang paling sederhana atau bisa juga mulai dari kalimat yang singkat. Nah, strategi yang ketiga disebut dengan paragraph building. Strategi ini biasanya digunakan untuk pembelajaran dengan tujuan melatih keterampilan siswa untuk mengembangkan ide-idenya. Selanjutnya, strategi pembelajaran kemahiran tarkib. Tarkib dalam bahasa Arab yaitu susunan yang ditinjau dari ilmu nahwu dan juga ilmu sorof. Dalam ilmu nahwu yaitu ilmu yang membahas kedudukan kalimat dalam berbahasa Arab. Sedangkan ilmu sorof itu artinya perubahan asal suatu kata kepada beberapa kata yang berbeda untuk mencapai arti. Nah, strategi pembelajaran tarkib pada tingkat mubtadi menggunakan pendekatan kerja antara dua orang yang biasa disebut dengan the power of two. Strategi pembelajaran tarkib pada tingkat lanjut atau mutaqaddim dengan menggunakan strategi yang disebut dengan card sort. Selanjutnya ke strategi pembelajaran kemahiran maharah istima. Maharah istima ini adalah kemahiran dalam mendengarkan. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah strategi true all false, bertujuan untuk melatih kemampuan mendengarkan bacaan dan memahami isi bacaan secara global. Strategi yang kedua lebih menekankan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi dalam setiap bacaan tersebut. Nah, strategi yang ketiga ini tidak hanya menitik beratkan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan, tetapi juga kemampuan untuk mengungkapkan kembali apa yang telah didengarnya dengan bahasa sendiri.
Selanjutnya itu ada strategi pembelajaran kemahiran maharah kalam, yaitu pada pembicaraan. Nah, ini ada beberapa strategi nih. Yang pertama, ta'bir min aswar. Strategi ini bertujuan untuk melatih siswa menceritakan apa yang dilihat dalam berbahasa Arab, baik lisan maupun tulisan. Media yang digunakan dapat berupa gambar, baik yang diproyeksikan maupun tidak. Strategi yang kedua atau jigsaw. Strategi ini biasanya digunakan dengan tujuan memahami isi sebuah bacaan secara utuh, dengan cara membagi-baginya menjadi beberapa bagian kecil. Strategi yang ketiga yaitu adalah small group presentation. Dalam strategi ini, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang masing-masing kelompok akan melakukan tugas yang diberikan pengajar, kemudian hasilnya nanti akan dipresentasikan di kelas. Nah, setelah itu kita masuk ke kesimpulan dari pembahasan yang telah tadi kita bahas semuanya. Strategi pembelajaran adalah rencana, cara-cara, serta sarana yang akan digunakan dalam sebuah kegiatan belajar mengajar, mulai dari pembukaan hingga penutup, dengan memperhatikan situasi dan juga kondisi, sumber belajar, kebutuhan peserta didik, dan juga karakter peserta didik yang nantinya akan dihadapi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh para pengajar, oleh para guru atau pengajar. Nah, strategi pembelajaran meliputi 5 komponen. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Yang kedua, penyampaian informasi. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, kegiatan lanjutan atau follow up. Pemilihan strategi pembelajaran bahasa Arab dapat berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan belajar. Yang kedua, materi atau isi pelajaran. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, kondisi pendidik berlangsung. Yang kelima, waktu. Yang keenam, sarana yang dimanfaatkan. Yang ketujuh, biaya. Nah, pada umumnya strategi pembelajaran bahasa Arab disesuaikan dengan kemahiran berbahasa yang akan dipelajari dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, strategi pembelajaran bahasa Arab berdasarkan keterampilan berbahasa dibagi menjadi 6. Yang pertama, strategi pembelajaran mufrodat, strategi pembelajaran tarkib, strategi pembelajaran istima atau mendengarkan. Yang keempat, strategi pembelajaran kalam, strategi pembelajaran qiraah, dan strategi pembelajaran kitabah. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai strategi pembelajaran bahasa Arab. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi atau penyampaian kata-kata yang salah. Saya Zahratun Naziha, perwakilan dari kelompok 4. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.